Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda kelas 10 IPB? Mudah-mudahan baik-baik saja. Hari ini kita bertemu lagi dalam mata pelajaran antropologi. Sebelumnya, saya mengingatkan kepada Ananda semua untuk tetap menjalankan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk menghindari pandemi COVID-19. Dan juga kita berharap semoga penanganan COVID-19 bisa segera berhasil sehingga mudah-mudahan kita bisa bertatap muka di sekolah. Baik Anda semua, hari ini materi tentang wayang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang sudah mengumpulkan tugas mengenai kreasi kue tradisional. Yang belum mengumpulkan, saya tunggu hari ini di bawah jam 12. Baik, kita masuk ke materi tentang wayang. Apa itu wayang? Wayang merupakan salah satu seni pertunjukan rakyat yang dimainkan oleh seorang dalang. Dalang ini adalah orang yang ahli dalam memainkan wayang. Dalam menggerakkan tokoh-tokoh pewayangan yang dipilih sesuai dengan cerita yang dibawakan. Biasanya cerita yang dimainkan oleh seorang dalang bersumber pada kitab Ramayana. Apa itu kitab Ramayana? Kitab Ramayana adalah kitab yang berceritakan tentang Sri Rama atau Raja Rama yang membebaskan permaisurinya dari tangan raksasa Rahwana. Di situ nanti akan ada lakon dewa monyet yang disebut dengan Hanuman yang mengobrak-ngabrik istana dari Raja Rahwana. Lalu juga berkisah di sumbernya adalah Mahabharata. Nah, kisah Mahabharata ini sangat terkenal ya. Dua-duanya ini kitab dari India dan sudah disadur ke dalam bahasa Indonesia, di mana kitab Mahabharata menceritakan antara peperangan Kurawa, 100 anak Kurawa, dan 5 orang Pandawa, yang mana memperebutkan tahta Hastinapura. Di sini kehadiran Sri Wisnu dalam wujud Krishna sangat menonjol. Nah, kitab Mahabharata ini di Indonesia akhirnya disesuaikan dengan budaya Indonesia, di mana ditambahkan beberapa tokoh dalam kitab Mahabharata di Indonesia, yaitu 4 tokoh yang dikenal dengan Punakawan, yaitu Petruk, Gareng, Bagong, dan Semar. Nah, wayang ini sendiri di Indonesia biasanya selain untuk pertunjukan, tapi juga digunakan oleh para wali dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Dan wayang ini sendiri juga digunakan para zending-zending Belanda dalam menyebarkan agama Kristen. Kita masuk ke dalam jenis-jenis wayang. Yang pertama adalah wayang wong atau wayang orang. Jenis wayang ini merupakan drama tari yang menggunakan manusia untuk memerankan tokoh-tokoh yang didasarkan pada kisah-kisah wayang tradisional. Cerita yang sering digunakan adalah Semaradahana. Semaradahana adalah kisah yang menceritakan Dewa Siwa yang sedang bertapa sehingga tidak bisa diganggu. Nah, untuk menghindari serangan dari raksasa Nilandra, maka Dewa Kama yang disebut dengan nama lengkapnya Dewa Kamajaya itu mencoba untuk membangunkan Dewa Siwa dari pertapaannya. Namun ternyata usaha membangunkan Dewa Siwa tersebut disambut dengan tidak enak karena akhirnya Dewa Kama yang dianggap mengganggu pertapaan oleh Dewa Siwa dibakar oleh mata ketiga dari Dewa Siwa tersebut. Yang akhirnya menyebabkan Dewa Kama dan istrinya akhirnya meninggal. Selanjutnya, wayang wong ini dipertunjukkan sebagai hiburan para bangsawan, namun kini menyebar menjadi bentuk kesenian yang populer. Bisa dilihat ini adalah gambar ilustrasi dari pertunjukan wayang wong. Jadi semakin majunya teknologi, pertunjukan wayang wong ini sudah menggunakan efek-efek visual dari lampu-lampu yang luar biasa. Ada efek-efek asap juga yang membuat pertunjukan wayang wong ini menjadi sangat spektakuler.
Berikutnya, ada wayang kulit. Wayang kulit bentuknya pipih, terbuat dari kulit kerbau ataupun kambing. Pada bagian kaki dan lengan wayang ini bisa digunakan. Maksudnya bisa digerakkan ya. Wayang ini sangat populer di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali. Pertunjukannya dengan menggunakan layar selain wayang itu sendiri yang biasanya juga menunjukkan siluet atau bayangan dari wayang yang dimainkan. Nah, ini gambaran dari pertunjukan wayang kulit. Biasanya pertunjukan wayang kulit ini dilaksanakan semalam suntuk ya, dan diiringi oleh seorang sinden, juga musik berupa gamelan. Selanjutnya, selain wayang kulit, ada wayang golek. Wayang ini terkenal di wilayah Jawa Barat. Wayang golek termasuk ke dalam salah satu wayang yang lebih muda usianya karena berkembang di abad ke-17. Dalam pertunjukannya, wayang golek sedikit berbeda karena tidak menggunakan bahasa Jawa, melainkan bahasa Sunda. Dan wayang ini terbuat dari kayu. Nah, ini contoh gambar dari pertunjukan wayang golek. Dan kita sama-sama tahu mungkin bahwa di antara penokohan wayang golek yang terkenal adalah tokoh merah ini, yaitu Cepot. Selanjutnya, ada wayang beber. Wayang beber dikatakan sebagai jenis wayang yang paling tua di Indonesia. Wayang ini berbentuk lembaran-lembaran yang terbuat dari kain atau kulit lembu dan dibentuk menjadi tokoh-tokoh wayang. Penamaan beber sendiri berasal dari cara memainkannya. Pertunjukan wayang ini dilakukan dengan membeberkan atau membentangkan layar atau kertas yang berupa gambar. Tiap beberan merupakan satu adegan cerita. Jika tidak dimainkan, wayang ini bisa digulung. Nah, ini adalah gambaran dari wayang beber. Jadi, saat dimainkan dia dibentangkan, kalau nggak dimainkan, maka dia bisa digulung. Selain wayang beber, ada lagi wayang klitik. Nah, nama klitik ini sebenarnya diambil dari suara kayu yang saling bersentuhan ketika wayang sedang dimainkan. Ya, jadi wayang klitik ini mirip dengan wayang golek. Bedanya kalau wayang klitik itu bentuknya pipih, menyerupai wayang-wayang kulit, dan memang terkenalnya di daerah Jawa Tengah sampai Jawa Timur. Selanjutnya ada wayang suket. Nah, wayang suket ini adalah wayang yang paling sederhana ya. Dari namanya suket, artinya dia memang dibuat dari rumput. Rumput yang diracik sedemikian rupa sehingga membentuk tokoh pewayangan. Dan wayang suket ini dulu terkenal sebagai permainan anak-anak ya di desa-desa Jawa. Nah, sekarang wayang suket menjadi satu pertunjukan tradisional yang juga populer dalam dunia perwayangan ya. Namun ya karena berasal dari rumput ya yang dililitkan, wayang suket ini tidak begitu tahan lama. Di zaman modern ini berkembang wayang motekar, yaitu wayang dengan teknik baru sehingga bayang-bayang wayang bisa ditampilkan dengan warna penuh. Nah, wayang ini terbuat dari plastik yang transparan ya, sehingga dengan sistem pencahayaan khusus wayang ini bisa menunjukkan siluet atau bayangan yang berwarna. Wayang motekar ditemukan oleh Harry Dim setelah melewati eksperimen lebih dari 8 tahun dari 1993 sampai 2001. Kali pertama dipentaskan di Bandung pada 30 Juni 2001. Saat itu diberi nama oleh Arthur S. Nalan dengan sebutan gambar motekar. Nah, ini adalah gambaran dari pertunjukan wayang motekar. Ya, jadi wayang ini semakin maju zaman, semakin berkembang juga ya. Mudah-mudahan pertunjukan wayang ini bisa bertahan sampai anak cucu kita. Lalu ada wayang potehi. Nah, wayang potehi ini berasal dari Cina Selatan. Nama potehi itu berasal dari kata po yang artinya kain, te yang artinya kantong, dan hi yang berarti wayang. Secara harfiah bermakna wayang yang berbentuk kantong dari kain. Wayang ini dimainkan menggunakan kelima jari, di mana 3 jari tengah mengendalikan kepala, sementara ibu jari dan kelingking mengendalikan tangan dari wayang tersebut. Diduga wayang potehi telah berkembang selama kurang dari 3.000 tahun, di mana bukti-bukti sejarah lebih kuat menunjukkan eksistensinya di Tionghoa
telah ada sejak dinasti Jin, yaitu 265 sampai 420 Masehi. Kesenian ini diperkirakan masuk ke Indonesia atau masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan di abad ke-16. Seni wayang ini berkembang juga di berbagai daerah di Indonesia. Nah, biasanya pada Hari Raya Imlek atau Tahun Baru Cina, wayang ini dipertunjukkan di depan masyarakat. Nah, ini adalah gambaran dari wayang Potehi. Jadi wayang juga ada ada campuran dari budaya Cina ya. Dan memang wayang ini juga berasal dari kebudayaan Cina. Baik Anda semua, mungkin itu aja penjelasan saya tentang wayang. Silakan Anda membuat tugas hari ini, tugasnya spesial karena tugas pertama silakan Anda membuat 5 desain tokoh pewayangan modern menurutmu. Ya digambarkan saja desainnya lengkap dengan nama serta karakter atau watak dari penokohan wayang tersebut. Ya, kenapa kamu mau menggambarkan dia gitu ya. Lalu untuk kedua, buat cerita pendek dari kelima tokoh wayang yang kalian buat tersebut berisi pesan sosial yang positif. Untuk hari ini, silakan kalian kerjakan tugas nomor 1. Lalu tugas nomor 2, silakan kalian pikirkan baik-baik, se-ekspresif mungkin, sekreatif mungkin, lalu dikumpulkan sebelum pertemuan pada minggu berikutnya. Baik, Anda semua, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Salam sehat, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.